Hajatan Pilkada Jakarta tampaknya akan ada bumbu-bumbu serunya. Kendati sebentar lagi bukan lagi berstatus ibu kota, Jakarta akan selalu menjadi magnet hiburan, bisnis, dan jasa. Tak heran para kandidat yang akan berlaga mulai mencari cara mengoptimalkan mesin pemenangan, termasuk dengan memoles tim suksesnya. Siapa saja mereka? Lantas apa fenomena politik yang ada di balik pemilihan tim ses? Calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung PDIP Pramono Anung Rano Karno Kamis 5 September 2024 mengumumkan komposisi mengejutkan dalam tim pemenangannya dengan memilih komedian Liz Hartono alias Cak Lontong sebagai ketuanya. Atas pilihan ini Pramono mengajukan alasannya. Mengenai Cak Lontong bukan tiba-tiba juga kami berdua dengan Cak Lontong ini, ya Cak Lontong ini kan seniman, kadang-kadang komedian, lucunya setengah mati, sangat cerdas. Jadi Cak Lontong terlibat di dalam politik praktis itu sejak tahun 2014. Karena tekad kami berdua adalah politik yang membawa kegembiraan, tapi bekerja keras, Cak Lontong representasi dari itu. Bergembira ria jelas, Cak Lontong kan pelawak, apalagi didampingi wakil ketua yang juga pesohor yaitu Cornelia Agatha. Adapun Cornelia pernah dalam satu film dengan Rano Karno dalam sinetron populer Sidul Anak Sekolahan. Kalau seperti ini, apa strateginya mau ajak pemilih warga Jakarta bernostalgia? Selain Cornelia ada juga nama Elvona Once Mekel hingga Agustina Tinatun Hermanto. Hampir sama seperti Pramono Anung Rano Karno yang memilih figur publik sebagai ketua tim sesnya, bakal paslon independen Dharma Pongrekun Kunwardana menunjuk Kamarudin Simanjuntak. Publik masih mengingat jika Kamarudin adalah sosok pengacara yang namanya meroket saat menjadi kuasa hukum Brigadir J dalam kasus pembunuhan oleh bekas Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sementara itu di kubu koalisi gemuk, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono hingga kini belum memutuskan ketua tim sesnya. Namun RK mengklaim jika ketua tim sesnya bukan figur publik melainkan sosok dari internal partai. Ya nanti sehari dua hari pasti saya kabarin, insya Allah. Tampaknya siapapun ketua tim sesnya, baik itu pesohor ataupun dari internal parpol, bisa dipastikan orang yang terpilih pastilah populer, dikenal warga atau sering warawiri di media dan televisi. Dan tampaknya juga pola pemilih figur publik sama seperti strategi-strategi pemilu sebelumnya. Mereka memanfaatkan media pesohor dan hiburan yang disebut sebagai politainment atau pop politik. Dikutip dari artikel Opini Kompas yang ditulis dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Nurul Hasbi berjudul Pemilih Muda dan Buayan Politainment, 7 Desember 2023. Peneliti politik dan media di Amerika Serikat, David Schultz, mendefinisikan politainment sebagai strategi komunikasi politik kontemporer yang menggabungkan politik dengan entertainment atau hiburan. Dengan memanfaatkan media, politikus membalut diri dengan simbol selebritas, ketenaran, dan pesona demi mendapatkan popularitas halayak. Sebaliknya, pesohor berlomba terlibat dalam politik, baik menjadi bagian dari pemerintahan maupun sekadar mendapat keuntungan ekonomi. Praktik politainment ini patut diwaspadai karena miskin gagasan substantif dan mengerdilkan sikap kritis karena telanjur dibuai balutan hiburan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa politainment dipilih oleh paslon Cagup-Cawagup Jakarta? Hal ini ternyata merujuk kepada titik sasarnya, yaitu separuh pemilih di Jakarta adalah generasi Z dan milenial yang aksesnya kencang terhadap media, pesohor, dan hiburan. Adapun menurut KPU DKI Jakarta, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dari generasi Z dan milenial sebesar 51%. Sebanyak 1.528.777 atau 18,5% adalah pemilih dari Gen Z. Sementara generasi milenial terdapat 2.718.445 pemilih atau sekitar 31,5%. Adapun jumlah DPT 8.252.897 pemilih. Sah-sah saja jika kubu yang bertarung memanfaatkan ketenaran figur publik untuk meraih suara warga. Namun jangan sampai hanya omon-omon saja yang disajikan. Program yang jelas dan menyasar persoalan Jakarta sangat dibutuhkan. Kita nanti gerilya kampanye 3 paslon Cagup-Cawagup Jakarta mulai 25 September, sekaligus membuktikan keberhasilan strategi menempatkan figur publik di tim ses saat hari pencoblosan 27 November 2024.